Mari kita buka bersama dengan saya dalam Alkitab Saudara di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Kita akan membaca, kita akan mempelajari, merenungkan ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Minggu lalu kita sudah belajar dari ayat yang ke-12 sampai 17, kemudian kita sambung 23 sampai 25 tentang Injil Kerajaan Allah. Dan sekali lagi saya ingin kita semua ingat bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perjalanannya pelayanan di muka bumi ini adalah dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Injil adalah berita baik. Jadi saudara-saudara, kata Injil itu bukan istilah yang religius. Kata Injil itu adalah istilah sehari-hari pada zaman Tuhan Yesus, mereka semua mendengar, saudaraku, kalau ada berita baik, mereka berkata, dengar ada Injil, ada Eugalion. Ya, dan waktu Tuhan Yesus mulai pelayanannya berkata, aku sampaikan kepada kamu berita yang sangat baik, yaitu apa? Kerajaan Allah sudah tiba, sudah dimulai. Itu saudaraku kalimat yang pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus pada waktu dia mulai pelayanan di muka bumi ini. Nah, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga setelah dia bangkit daripada kematian, dia tinggal 40 hari di muka bumi ini, ya, saudara, karena dia ingin melakukan dua hal. Satu, dia ingin membuktikan bahwa dia hidup. Dia menunjukkan kepada banyak orang waktu dia bangkit dari kematian. Ya, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 dikatakan sampai ada 500 orang kurang lebih. Saudara. Dan kedua adalah dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Jadi dari awal sampai akhir yang Tuhan Yesus sampaikan, saudara, adalah tentang kerajaan Allah. Sebab itulah rencana Allah, itulah saudaraku, di dalam itu adalah gambaran besar daripada rencana keselamatan Allah untuk saudara dan saya dan untuk kita semua yang ada dalam dunia ini. Nah, hari ini saudara kita akan lanjutkan tentang panggilan daripada kerajaan Allah. Kerajaan Allah memberikan good news, tapi juga memberikan calling. Mari kita baca ayat yang ke-18 sampai 22 Injil Matius pasal yang keempat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu kita belajar tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oke, ada dua hal. Nomor satu ada berita, good news, tapi juga ada perintah. Ada berita, ada perintah. Beritanya adalah kerajaan Allah sudah dimulai, sudah dekat, at hand, sudah dimulai. Dan terus akan bertumbuh berkembang. Ya. Jadi makin besar sampai akhirnya saudara menjadi kerajaan, satu-satunya kerajaan yang ada di muka bumi ini. Seperti dilihat di dalam mimpi Nebukadnezar, ya, yang disampaikan oleh Daniel. Tapi saudara, berita baik itu, good news itu disambung dengan perintah untuk kita meresponi, yaitu kita harus bertobat. Nah, hari ini kita akan lihat bahwa setelah Yesus memberitakan itu, dia mulai berjalan, dan kita tahu saudara, waktu itu Yesus memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, dia membawa kerajaan sendiri sebab dia adalah raja yang datang dan membawa berita kerajaanku sudah dimulai. Saudara, ada tiga hal yang ingin saya bagi dalam ayat yang kita baca tadi. Yang pertama adalah kita akan melihat Yesus sebagai raja, yaitu otoritas daripada Tuhan Yesus, the authority of Jesus. Yang kedua adalah panggilan daripada kerajaan, the calling of the kingdom. Dan yang ketiga adalah respon kita. Oke, mari kita lihat sekarang. Di ayat 18, ketika Yesus yang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Kita sambung ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Saudara, perhatikan. Kalau kita baca kalimat ini, kita
akan dapat kesan bahwa Tuhan Yesus lagi jalan-jalan di pinggir Danau Galilea, lalu dia lihat ada 2 orang. Oke? Lalu dia bicara dengan mereka, panggil mereka. Lalu dia jalan lagi, ketemu 2 orang lagi. Lalu Tuhan Yesus bicara dengan mereka. Kesannya adalah begini, what he did was a random thing. Tetapi kalau kita pelajari sungguh-sungguh, saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Our God is a God of purpose. Allah kita adalah Allah yang punya tujuan. Dia tidak pernah lakukan sesuatu itu random. Tuhan Yesus, waktu dia berjalan, dia tahu kemana dia pergi, dia tahu kapan dia pergi, he knows the location, he knows the time, dan dia tahu kepada siapa dia pergi. Oke? The time, location, the person. Dia tahu. Jadi kalau dia, saudaraku, ketemu dengan Petrus dan Andreas, itu bukan sekedar kebetulan mereka ada di situ, enggak. Dia tahu persis kapan dia harus pergi, supaya dia bisa ketemu dengan mereka. Dan saudara-saudara, itulah yang saya ingin mulai, bahwa Tuhan Yesus, dia bekerja di dalam kehidupan kita dengan satu purpose, dengan satu rencana yang sangat jelas, sangat teliti. Ya. Nah, untuk apa saudaraku Tuhan Yesus datang kepada 4 orang ini? Dia sedang memanggil pengikut-pengikut, dia sedang memanggil murid-murid yang pertama, saudara, untuk membangun kerajaannya. Maka yang didatangi oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sederhana. Bukan orang-orang yang terpandang, bukan orang-orang yang high profile, bukan orang-orang yang punya kemampuan, kedudukan tinggi. Tapi Tuhan Yesus memulai kerajaannya dengan memanggil orang-orang yang sederhana, yang setelah itu, saudara, kalau saudara baca yang kita belajar 2 minggu yang lalu, ya, minggu pertama bulan Januari, apa yang Tuhan Yesus katakan terakhir kepada mereka semua orang-orang yang dia panggil ini? Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Coba, saudara-saudara. Itu para nelayan di Galilea. Mereka tidak akan pernah mimpi mereka itu akan disuruh pergi. Skop pekerjaan dan tugas mereka adalah global. Saya yakin mereka tidak pernah bermimpi itu. Saya yakin mereka tidak pernah berpikir itu. Tetapi itulah Tuhan kita. Seperti yang sampaikan minggu lalu. Pola kerajaan Allah berbeda dengan pola dunia ini. Nah, saya ingin katakan kepada saudara semua bahwa Tuhan Yesus bukan anti orang-orang yang pinter, orang-orang yang capable, orang-orang yang saudaraku punya intelligence yang tinggi. Sama sekali tidak. Tuhan Yesus mengasihi setiap orang dan Tuhan Yesus pakai semua orang. Tapi message daripada kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang sederhana adalah untuk memberi kepada kita satu pesan. Bahwa Tuhan, Raja itu tidak bergantung kepada kemampuan manusia. Artinya saudaraku dia bisa pakai siapa saja. Tidak bergantung apa yang kita bisa lakukan, seberapa pintar kita, seberapa cakap kita. Sebab dia yang akan memakai kita. Dan dia melengkapi kita dengan kuasanya. Yang kedua adalah, supaya kita tahu semua, saudaraku, bahwa pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan, misi yang Tuhan berikan kepada kita, panggilan Tuhan kita adalah panggilan untuk melakukan pekerjaan rohani, spiritual. And spiritual things do not depend on man's ability, natural ability. Pekerjaan rohani tidak bergantung kepada kemampuan jasmani. Karena itu betapa hebatnya atau betapa tidak hebatnya kemampuan kita secara natural. Tidak mempengaruhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebab yang Tuhan panggil kita lakukan adalah hal yang rohani. Dan kemampuan itu dia akan kasih. Sebabnya bagian akhir, perkataan terakhir dari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya apa? Kamu akan terima kuasa waktu aku kasih itu sama kamu. Ya? Jadi, saudara-saudara, ini yang kita bisa belajar pertama. Dari Tuhan Yesus, dia memanggil mereka. Tuhan Yesus memanggil mereka orang-orang sederhana untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak bergantung kepada kemampuan manusia. Yang berikutnya, saudaraku, waktu Tuhan Yesus ketemu dengan dua orang ini, Petrus dan Andreas, kemudian Yohanes dan Yakobus, beberapa waktu kemudian, dia memanggil mereka. Memanggil mereka.
ikut aku. Ya. Di sini, saudaraku, ini satu yang kita mulai melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menjalankan otoritasnya sebagai Raja. Karena begini, saudaraku, pada zaman itu, banyak orang itu ingin belajar saudara-saudara, tentang agama Yahudi. Mereka ingin belajar tentang firman Tuhan. Dan untuk itu mereka harus punya namanya guru atau rabi. Ya, saudara pernah dengar istilah itu ya. Nah, yang terjadi adalah begini. Tidak pernah rabi itu jalan-jalan lalu dia pilih orang. Kamu jadi muridku, kamu jadi murid. Tidak pernah. Rabi itu saudaraku duduk di tempatnya di mana dia mengajar, lalu orang datang sama dia berkata, Rabi, siapapun namanya, Rabi, saya ingin belajar dari Rabi. Mau enggak Rabi ambil saya jadi muridnya? Jadi itu murid yang datang kepada Rabi itu dan mereka bilang, aku mau jadi muridmu. Nah, saudara, satu hal yang kita mesti tahu adalah bagaimana seorang itu bisa datang kepada seorang rabi untuk minta dia jadi gurunya. Pasti orang itu melihat ada sesuatu yang istimewa di dalam rabi ini. Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus tidak tunggu orang datang lalu berkata, setelah aku lihat-lihat dari semua rabi yang ada, Yesus dari Nazaret yang paling hebat. Karena itu aku pilih engkau. Enggak gitu. Dia yang datang, lalu dia pilih. Dia berkata, kamu ikut aku, kamu ikut aku. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah sekian lama dia ikut ya, di Yohanes pasal 15 ayat 16. Dia berkata ini, ingat ayat ini, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Satu hal yang Tuhan Yesus katakan kepada kita semua, kita tidak bisa memilih Tuhan kalau Tuhan tidak pilih kita lebih dulu. Semua murid-murid Tuhan tidak ada satupun yang ikut Tuhan karena mereka apply. Tapi karena Tuhan pilih mereka. Sedikit istilah bahasa Inggris. Tuhan bukan select mereka. Tapi Tuhan elect mereka. Bukan dipilih mana yang terbaik, enggak. Tapi Tuhan, aku memang mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Dengan demikian, saudaraku, pilihan Tuhan adalah pilihan kasih karunia. Di situ kita bisa belajar tentang otoritas daripada Tuhan. Dia memilih orang-orang itu. Nah, untuk semakin kita tahu, saudaraku, otoritas daripada pilihan daripada Tuhan itu, saudara, maka kita bisa lihat lebih detail lagi. Saudara baca, lihat Alkitab saudara, dikatakan lagi. Gini, kapan Tuhan Yesus panggil Petrus dan Andreas? Kapan Tuhan Yesus panggil Yohanes dan Yakobus? Sudah baca ya, ayat yang ke 18-19. Jadi mereka itu, Andreas dan Petrus itu sedang menebarkan jala. Jadi mereka itu sedang sibuk kerja. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, ikut aku. Saudara lihat Yohanes sama Yakobus, ini lebih ekstrim lagi. Itu mereka lagi bersihkan jala, ada satu orang lagi, siapa saudaraku? Papinya, bapaknya, Zebedeus. Ini dua orang lagi sama bapaknya kerja, dipanggil, sini ikut aku. Loh, bapaknya enggak dianggap. Sudah bayangkan? Sudah ngerti sekarang? That is the authority of Jesus. Matius menggambarkan ini, memberitahu pada He is the King. Dan dia bisa berbuat apa saja yang dia mau, tanpa harus mempedulikan otoritas apapun di dalam dunia ini, sebab dia punya otoritas lebih tinggi daripada semua otoritas di dalam dunia. Saudara-saudara, kenapa saya ceritanya kepada saudara tentang otoritas? Supaya kita hari ini lebih sadar lagi dan kita lebih ngerti lagi tentang siapa Yesus itu. Dia bukan seorang yang minta dikasihani, seorang yang lagi desperate cari pengikut. Dia adalah raja yang berotoritas yang bisa
berkata apa saja dan memberitakan apa saja kepada kita semua. Saudara, mari renungkan ini bersama dengan saya. Kita ini hidup di namanya dunia sekarang ini, free market. Free market, pasar bebas. Apa artinya pasar bebas? Artinya customer berhak memilih siapa yang mereka mau beli. Jadi karena ada free market, jadi slogannya satu. Saudara semua tahu? Konsumen adalah raja. Customer is the king. So customer is the king, and the king will decide. Dan semua perusahaan, prinsipnya adalah satu. Bagaimana menyenangkan, memenuhi kebutuhan, dan memuaskan customer. Saudara, itu yang kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Bagi sana pilih sini, enggak senang pindah. Itu masuk dalam pikiran kita, masuk dalam mentality kita di dalam kekristenan. Ya, saya ingin, dan itu saudaraku, kita menempatkan diri kita sebagai raja. Kita memilih mana yang kita cocok, kita memilih apa yang menyenangkan kita, dan itu yang terjadi. Nah, saya mau tanya kepada saudara semua. Saudara semua percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara semua ikut Yesus? Kenapa saudara ikut Yesus? Karena saudara pilih Dia? Aku pilih Yesus, cocok dengan hatiku. Satu kali saudara akan tinggalkan Dia. Atau saudara akan ikut Dia asal-asalan. Karena saya beritahu, hati kita yang dikuasai dosa tidak mungkin cocok dengan Tuhan Yesus. Kalau kita pilih Dia, karena Dia tuh kita rasa Dia cocok sama kita, no way you will respond to His calling. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, Engkau panggil aku ini seharusnya enggak layak, siapa aku ini? Kalau Engkau panggil orang sederhana, aku ini bukan orang sederhana, aku ini orang berdosa. Tapi Engkau panggil aku, terima kasih Tuhan. Engkau pilih aku. Saudara, that is the foundation of you following Jesus. Aku ikut Engkau, bukan karena aku rasa Engkau cocok dengan aku, tapi karena aku melihat karunia begitu besar. Saudara, kalau saudara memilih Yesus, saudara, tahukah saudara, kalau saudara bilang, ya Dia cocok, you are in control. Kalau saya in control, saudara seperti langganan, kapan saudara subscribe, kapan saudara unsubscribe. Oke? Seperti saudara milih supplier gas saudara, supplier listrik saudara, begitu yang lain lebih murah, saudara pindah, tiap 3 bulan sekali pindah. Not with Jesus. Lihat otoritas daripada Tuhan. Yang kedua, kita lihat calling. Apa saudaraku calling daripada Tuhan Yesus? Katakan begini, Dia manggil 2 orang itu, lalu berkata, ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Oke, yang pertama, ikut aku. Dan saudara-saudara, mengikut Yesus itu adalah inti, esensi daripada kehidupan Kristenan. Tapi kita mesti ngerti apa artinya ikut Yesus. Bukan cuma sekedar nyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Ya, itu lagu yang bagus, apalagi kalau saya tahu sejarahnya kemana lagu tercipta, itu lagu bagus. Tetapi kadang-kadang kita merasa puas, kita merasa kita itu mengikut Yesus hanya karena kita nyanyi mengikut Yesus keputusanku. Saudara, sebelum kita bilang mengikut Yesus, kita harus belajar dulu mengerti mengikut, apa artinya mengikut, follow. Saudara, kalau saudara ikut sesuatu atau ikut seseorang, tahukah saudara bahwa saudara sedang melakukan sesuatu, yaitu apa? Saudara menukar independen saudara, kebebasan saudara dengan submission, dengan penundukan diri. Karena saudara ikut.
Saudara tidak pergi kemana saudara mau, tapi saudara ikut orang yang saudara ikuti itu. Jadi kadang-kadang saudara berkata, rasanya ke kanan lebih enak jalannya, tapi karena orang itu ke kiri, saudara ikut ke kiri. You give up your independence and exchange with submission. Itu namanya ikut. Ya. Dan lebih saudaraku dalam lagi adalah kita melepaskan otoritas kita melepaskan kontrol kita melepaskan arah tujuan rencana kita kepada orang lain. Itu saudaraku namanya ikut. Saudara kalau saudara nggak tahu jalan, saudara ikut Google Map ya. Atau ikut GPS gitu ya. Oke? Waze atau apa yang lainnya. Ikut. Saya berapa kali saudara ikut, yang nggak tahu jalan ikut saudaraku. Tapi karena begitu saya mulai merasa saya tahu jalan saudaraku, saya disuruh belok, saya jalan terus. Saudaraku, disuruh putar, jalan terus. Sampai akhirnya apa saudaraku? Google Map-nya yang itu GPS di mobil itu yang menyesuaikan diri dengan saya. Dia carikan jalan lain. Kita sering dengan Tuhan begitu. Aku mau jalan sini, nanti biar Tuhan yang adjust carikan jalan saya kemana saya pergi. Saudara, that is not following Jesus. Kenapa seperti itu? Karena kita ini sebenarnya ingin jadi orang independen. Kita ingin punya otoritas diri kita sendiri. Dan itu, saudaraku, kita tuh ingin self-directed, self-authority. Oke? Kenapa? Karena itu kita warisi daripada Adam dan Hawa. Waktu mereka di Taman Eden, mereka dengar ular itu bicara kepada mereka. Kalau kamu makan buah ini, pengetahuan baik dan jahat, kamu jadi tahu, kamu bisa ngerti. Dan bahkan kamu jadi seperti Allah. Artinya apa? Kamu tidak usah tanya sama Tuhan, mana yang baik, mana yang jahat. Kamu tidak usah tanya sama Tuhan, apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu lakukan. Kamu bisa putusin sendiri. Dan Adam dan Hawa lakukan itu. Mereka makan buah pengetahuan dan mereka mau self-authority. Dan disitulah, saudaraku, dosa masuk dan disitulah mereka kehilangan relationship mereka dengan Allah. Saudara, banyak dari kita berkata, aku mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Perhatikan ya kalimat saya ini, in my terms and condition. Sudah pernah tahu istilah ini, term and condition? Pasti tahu lah, walaupun saudara sering tidak baca toh. Oke, ada kontrak, ada apa, saudara, ada term condition, saudara tidak peduli. Saudara booking hotel, booking pesawat, saudara term condition tidak pernah dibaca toh. Seringkali sebut fine print. Banyak kita juga seperti itu. Kita ada fine print, term condition. Aku mau ikut Tuhan, tapi term condition-nya itu ada di situ. Well, saya harus berkata, saudara, seringkali kita set limit kita. Ini aku mau kasih sama Tuhan, tapi sampai segini. Lewat sini, no. Karena itu sudah ada term and condition yang kita set sendiri. Saya beritahu pada saudara, that is not Christianity, that is not following Jesus. Saya ingin kita sungguh-sungguh mengerti. Kita sungguh-sungguh mengerti. Waktu kita ngelihat siapa Yesus itu, maka pikiran kita harus berubah. Cara kita memperlakukan, the way we treat Jesus must be different. It's not our term and condition. Saudara ketemu dengan orang besar, saudara ketemu dengan orang yang tinggi kedudukannya, you don't come with your term and condition. You follow his term and conditions. Dan itu kita nggak suka. Kita nggak suka diatur, kita nggak suka diarahkan, kita nggak suka, saudaraku, disuruh nurut. Kita lebih ingin jalan sendiri. We want to be independent. But can we be independent? Itu pertanyaannya. Mari kita baca, saudara. Supaya kita tahu. Kita baca Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Oke. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara perhatikan ya, ayat 1-3 ini ada 3 paralel. Ada 3 hal yang tulisannya berbeda, definisinya berbeda, esensinya sama. Perhatikan sungguh-sungguh. Nomor 1, dikatakan dosa-dosamu. Ayat 2, saudaraku perhatikan, lihat Alkitab saudara. Kamu hidup di dalamnya. Nya itu apa saudaraku? Dosa-dosamu dan pelanggaranmu. Oke? Jadi perhatikan, istilah pertama yang Paulus pakai, hidup dalam dosa. Yang kedua apa saudaraku? Ayat 2, karena kamu apa? Mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja dalam durhaka. Oke? Yang kedua begini. Kamu kalau hidup dalam dosa, kamu terus berbuat dosa, itu kamu bukan independen. Kamu sedang mengikuti seorang pribadi, yaitu apa? Roh jahat. Lalu ayat 3 dikatakan apa saudara? Kamu hidup dalam hawa nafsu daging dan menurut keinginan. Itu 3 paralel. Hidup dalam hawa nafsu, hidup menurut keinginan. Saudaraku, kalau sering ngomong hawa nafsu itu jangan ngomong yang yang istilah kita yang corok-corok gitu ya. Saudaraku, hawa nafsu itu kelihatan elit kadang-kadang. Saya ini enggak ingin macam-macam dunia. Saya cuma ingin sesuap nasi dan segenggam berlian. Saudaraku, hawa nafsu. Oke, sederhana. Itu 3 itu paralel. Hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam dosa, dan mengikuti roh-roh orang durhaka. Kalau saya berkata roh durhaka, itu adalah disobedience yang dipakai di situ. Sudah tahu sekarang? Jadi tidak ada yang namanya independence. Waktu kita berkata saya tidak ada ngatur saya mau hidup menurut apa yang saya mau sendiri, dengar baik-baik. Waktu engkau ngikuti apa yang kamu mau. Kamu sudah hidup, sebenarnya kamu tidak ngikuti apa yang kamu ngikuti roh yang mengajak kamu, menuntun kamu untuk kamu tidak taat kepada Allah. So sin is not independence, sin is slavery. Tuhan Yesus berkata, Yohanes pasal 8 ayat 44, siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak daripada dosa. Kalau saudara ngerti ini, saudara bisa tahu bahwa panggilan Tuhan Yesus, ikut aku, itu adalah panggilan keselamatan dan panggilan pertobatan. Berhenti ikut roh-roh jahat, berhenti ikut hawa nafsu, berhenti hidup dalam dosa. Sekarang ikut aku. Dan saudara-saudara, itu sebabnya panggilan kerajaan Allah adalah panggilan berita baik. The calling of good news. Panggilan follow me, ikut aku. Itu yang membawa kita kembali dari apa yang Adam itu kehilangan di Taman Eden. Kembali ke dalam otoritas Allah. Kita berkata, Tuhan, sekarang Engkau menjadi rajaku. Bukan keakuanku lagi, bukan nafsuku lagi, tapi Engkau menjadi rajaku. Kita masuk dalam kingdom of God. Yang kedua, Tuhan berkata, panggilannya, yang pertama ikut aku. Yang kedua, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Nah, terus ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Tuhan Yesus pakai aku memberikan kau penjala manusia itu hanya untuk 4 orang ini. Oke? 4 murid ini. Yang lain-lain, Tuhan tidak pernah berkata, aku jadikan kau penjala manusia. Ya, supaya kita ngerti sedikit konteks. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus ingin memakai bahasa yang mereka bisa ngerti, konteks bahasa yang mereka tahu, supaya mereka bisa ngerti. Karena mereka adalah nelayan. Nelayan itu kerjanya menjala, ya, menjala ikan. Saudara. Nah, Tuhan Yesus pakai konteks itu. Sekarang kamu tidak lagi menjala ikan, kamu sekarang menjala manusia. Jadi mirip tapi berbeda.
180 derajat. Kenapa? Karena menjala ikan itu lagi hidup di laut, di jala, jadi apa? Mati. Tapi menjala manusia justru kebalikannya. Mereka yang mati dalam dosa, mereka terhukum, dijala, dibawa ke dalam kerajaan Allah, mereka jadi hidup. Beda. Fisherman make a living. Fisher of men makes a life. Adalah panggilan sangat drastis. Saudara, waktu murid-murid, saya enggak tahu persis saudaraku, murid-murid ini ngerti enggak waktu Tuhan bilang you fisher of men. Tapi yang pasti satu hal mereka tahu, bahwa panggilan daripada Tuhan adalah panggilan yang mengubah destiny, tujuan hidup mereka secara radikal. Secara radikal. Nah karena itu, ada satu hal yang saya ingin tanya kepada saudara semua. Saudara, Tuhan Yesus berkata gini, kamu akan kujadikan, I will make you, you will become fisher of men. Oke? Saudara semua, saudara punya cita-cita enggak? Saudara ingin jadi apa? Saudara, saya cuma kasih 2 ayat, saya enggak bahas ayat ini, tapi saya ingin saudara consider. Karena hari ini saudara berkata, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini. Yang lain saudara berkata, I want to become what I want to be. What's that? I don't know. Tapi saudara lihat, Tuhan Allah berkata saudara di dalam kitab Kejadian, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, in our image. Make in our image. Dan Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal ayat 8, ayat 29. Semua orang dipilihnya dari semula, saya pakai bahasa Inggris saudaraku karena saya ingin menunjukkan saudaraku persamaan, yaitu kata image. Image itu adalah gambaran, image itu adalah saudara-saudara sesuatu yang menyerupai, sesuatu yang lebih kecil tapi menyerupai. Ya, saudara, Tuhan Yesus ingin membawa kita kembali kepada rencana Allah semula. So this is the question. Kalau saudara tahu saudara itu ada bukan karena kebetulan, tapi saudara ada karena ada yang menciptakan saudara. Kembali kepada penciptamu dan berkata, Tuhan, untuk apa engkau ciptakan aku? Biar aku menemukan tujuanmu, membuat aku ada. Tuhan berkata kepada ini 4 murid ini, aku akan jadikan engkau penjala manusia ini, aku akan pakai engkau untuk membangun kerajaanku. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, respon. Apa saudaraku, setelah 2 murid ini, dua pasang murid ini, 2 bersaudara ini, mereka dikatakan meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Oh, yes, this is very important, very important. Apa jala itu, saudara-saudara? Jala itu adalah kehidupan mereka, sumber kehidupan mereka. Their livelihood. Langsung ditinggalkan, saudara. Enggak bilang sebentar ya, saya beresin dulu, saya tarik dulu ya. No, ditinggalkan. Saudara mungkin berkata gini, ya cuma nelayan ditinggal. Sedikit informasi, kalau saudara baca di Markus pasal 1:19. Yohanes, Yakobus itu bantu ayahnya punya bisnis nelayan. Itu mereka punya pegawai. Saudaraku, kalau sudah punya pegawai itu bukan bisnis kecil. Itu bukan home industry. Saya enggak bilang, mereka tuh raja ikan, tidak. Tapi mereka tuh punya bisnis besar. Dan sekarang mereka disuruh ikut satu orang yang mereka enggak tahu, mereka nanti makan dari mana, mereka lalu nanti mau kemana, enggak tahu. Tapi ini yang luar biasa, saudara-saudara. Dikatakan apa? Mereka itu responi. Mereka itu respon itu. Dan ini yang saya ingin kita semua ngerti. Bahwa following Jesus requires leaving others. Ikut Yesus itu harus meninggalkan yang lain. Kalau kita ikut Yesus masih ingin pegang yang lain, kita tidak bisa ikut.
Dan itu sebabnya saya katakan, saudara, bahwa mereka meninggalkan their comfortable and secure life tanpa mereka tuh tanya kepada Tuhan, Tuhan nanti kita mau kemana? Tuhan bilang, jangan tanya, pokoknya kamu ikut aku aja. Dan mereka mau. Tuhan Yesus, saudaraku, beberapa waktu kemudian di dalam pelayanannya, dia berikan 3 hal kalau orang mau ikut dia. Dikatakan yang pertama, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, tidak bisa. Oke? Ini syaratnya. Yang kedua, barang siapa tidak memikul salibnya mengikut aku, tidak layak bagiku. Yang ketiga, barang siapa menentangkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Yang kehilangan nyawanya akan memperoleh. Saudaraku, ini 3 syarat yang Tuhan sampaikan kalau mau ikut dia. Saudara-saudara mau ikut orang seperti ini? Itu sebabnya saya ingin katakan kepada kita semua. Kita tuh tidak sungguh-sungguh sadar apa artinya kita ikut Tuhan, saudaraku. Kita pikir karena kita sudah ke gereja, karena kita nggak sungguh-sungguh mengerti, itu sebabnya kita juga tidak sungguh-sungguh mengalami apa yang Tuhan katakan, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita tidak sungguh-sungguh menjadi apa yang Tuhan ingin kita menjadi, karena kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita tidak mau tinggalkan. Nah, saya tidak berkata, saudara, berarti kan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya merasionalisasi, tidak. Tapi saudara tahu bahwa Yohanes dan Yakobus itu bukan berarti, saudaraku, mereka lalu bilang, Pak, udah ya, urusin diri. Enggak, saudaraku. Tapi mereka taruh Tuhan Yesus sebagai prioritas utama. Sebab kalau saudara baca di dalam Injil Markus, saudara, beberapa waktu kemudian dalam perjalanan Tuhan Yesus, mereka itu kembali ke tempat di mana Yohanes dan Yakobus tinggal, dan sampai ibu Yohanes itu datang sama Tuhan Yesus berkata, kalau nanti engkau jadi raja, biar anakku ini duduk sebelah kiri, sebelah kanan. Artinya saudaraku, mereka itu kembali ke rumahnya, tidak tinggalkan rumahnya itu. Tetapi saudaraku, panggilan Tuhan Yesus adalah begini, ikut aku dan taruh aku di tempat yang pertama di dalam hidup. Semua yang lain harus di bawah itu. Kalau saudara baca tadi, ada satu kata saudaraku yang penting, yaitu dikatakan ini, mereka tuh segera, mereka tidak tunggu lama-lama, segera. Coba saudara bayangkan, ini benar-benar, ini dramatis sekali. Begitu dia ikut aku, kamu jadikan jalan langsung ditinggal segera. Nggak tanya dulu mau kemana, nggak tanya dulu nanti dapat apa. Segera itu. Artinya apa, saudara? Mereka sungguh-sungguh, mereka ikut Tuhan. Bukan dengan idea, bukan dengan expectation, tapi dengan satu, trust. Percaya. Mereka tuh serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Aku percaya kamu. Aku tidak tahu kemana kamu pergi, Tuhan engkau tidak kasih aku roadmap, yang satu aku tahu, aku ikut engkau dan engkau selalu ada di situ. I trust you. Saudara, saya ingin tutup dengan reflection. Panggilan daripada Tuhan itu masih untuk kita semua hari ini. Bukan hanya untuk murid-murid ini, sebab kerajaan Tuhan masih terus harus berkembang lebih lagi. Jadi saudara dan saya, kita semua dapat panggilan Tuhan hari ini. Ikut aku. Ikut aku di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Saya ingin tanya kepada saudara, bagaimana respon saudara dengar berita ini? Oke, saya kasih 2 cerita. 1, kira-kira setahun yang lalu, aku di kantor, saya itu terima sebuah email. Itu bukan yang pertama, itu salah satu dari sekian email, mungkin 4 atau 5 email. Emailnya berkata gini, Dear Professor Prayoko, I'm writing to you, untuk memberitahu kepadamu, ada opportunity, sebuah posisi menjadi dean. Kita tahu dean ya, dean di sebuah universitas, di luar negeri, di luar Australia. Dan kami melihat profilmu semua cocok dengan ini. Dan ini juga menjadi kesempatan buat kamu. Apakah kamu mau consider ini? Kalau mau silakan kontak saya dan attach your CV. Ini kesempatan indah, naik jabatan jadi dean. Saudara, bagaimana
kalau saudara yang jadi saya. Saudara ingin tahu perasaan saya? Saya bilang dalam hati, aku ini kurang apa di sini? Hidup sudah enak. Kalau di sana ya, aku bukan orang kaya raya, tapi semua itu ngapain? Pindah ke tempat lain. Waduh repot, gimana dengan rumah di sini? Bagaimana dengan anak-anak sekolah? Sudahlah, di sini aja sudah enak. Banyak orang dengan Tuhan seperti itu. Ya bagus ya. Saya sudah enak kok. Ngapain? Yang kedua, saya mau cerita, saudara. Ada satu pemain sepak bola di Indonesia. Ya. Dia cerita, ya, ini dimasukkan berita. Dia cerita begitu dia senengnya luar biasa, saudaraku. Karena dia itu dipanggil masuk tim nasional Indonesia sepak bola. Dia berkata, saya nggak nyangka loh, betul saya nggak nyangka, betul saya ini kan cuma dari klub kecil, tapi kok tiba-tiba saya dipanggil nih, saya nggak nyangka, dia senengnya luar biasa, saudara. Sampai dia nggak percaya, sampai dia waktu itu dia ceritanya, dia itu lagi latihan, lalu istirahat sebentar main HP. Tapi dia lagi main HP, lalu tiba-tiba dapat itu, dia pergi ke pelatihnya tanya, Om, ini bener Om? Tanya, bener, tim nasional. Loh, tim nasional senior. Bukan tim nasional senior. Hah, mau tambah kaget lagi, saudara. Saudara dengar berita Tuhan Yesus panggil kita. Saudara seperti saya, atau seperti anak ini. Tapi saya harus katakan, bahwa kita harus lebih serius lagi. Kita harus sungguh-sungguh minta Tuhan jelikan mata kita. Dan saudara saya ingin tutup dengan ini. Mungkin saudara berkata, saya mau, tapi apa saya bisa? Nah, saya ingin tutup ya. Di Kisah Rasul pasal 4, ayat 13, ada satu cerita yang indah sekali. Kisah Rasul 4, ayat 4, ayat 13. Setelah itu kita berdoa. Dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Ini maksudnya apa? Mereka tuh lagi tangkap, diinterogasi. Ini ya, Petrus dan Yohanes ini. Katakan, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka keduanya mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bahasa Inggrisnya they had been with Jesus. Saudara, perhatikan, ini dua orang yang dikatakan apa? Tidak terpelajar, orang yang sederhana, tapi ternyata jadi begitu luar biasa. Saya pakai kata luar biasa aja. Karena mereka ikut Yesus. Mereka ikut Yesus. Karena itu berkata, ikut aku. Kamu kujadikan penjala manusia. Artinya begini, aku yang akan rubah hidupmu. Kamu cukup ikut aja. Kamu, you just follow me and I will change your life. Dan dia janjikan buat kita semua. Sekarang waktu kita ikut Tuhan Yesus itu harga mahal. Tetapi kalau kita tahu, ingat tadi ya syaratnya ya. Ngasih itu lebih daripada bapak ibunya, tinggalkan bapak ibunya. Yang kedua, pikul salib. Yang ketiga, mau kehilangan nyawa. Tahukah saudara, bahwa 3 hal ini Tuhan Yesus sudah lakukan buat saudara dan saya. Dia tinggalkan kesetaranya dengan Allah, tinggalkan surga, turun ke dunia. Dia pikul salib, bukan hanya dipikul salib, dia pikul salib sampai tersalib dan mati. Kehilangan nyawanya. Supaya saudara dan saya boleh dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Supaya dia bisa pilih kita. Supaya dia bisa bawa kita masuk dalam rencana yang besar. Pandang salib Kristus. Kenali dia. Kenali dia Raja, tapi kenali dia Raja yang menyelamatkan kita. Kemudian dengar sekali lagi panggilannya. Ikut aku. Kamu kujadikan penjala manusia. Haleluya.
Amin.